Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Gimana kabarnya? Berharap kabar anak-anak semua dalam kondisi sehat, penuh dengan semangat, ya. Dan mari mengucapkan juga selamat memasuki semester 2 dan pada pertemuan pertama agama di semester 2 ini kita membahas tentang karya keselamatan melalui para nabi. Nanti anak-anak akan saya bagi buku rangkuman, kertas rangkuman supaya lebih cepat dan lebih memahami materi-materi kita. Nah, karya keselamatan para nabi. Nah, tapi sebelumnya Pak Erik juga percaya bahwa anak-anak sudah memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berlanjutkan. Karya keselamatan melalui para nabi. Ada 4 nabi yang dibahas dalam materi ini, itu ada Nabi Elia, Nabi Amos, lalu ada Ezra dan Yesaya. Nah, pertama, sedikit menjelaskan tentang Elia. Ya, kemarin sebenarnya sudah kita bahas, tapi lebih baik kita ulangi sedikit. Ya. Kesimpulan tentang Nabi Elia. Elia ini diperintah oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel tersesat imannya karena pada pemerintahan Raja Ahab, ya, bangsa Israel banyak sekali yang menyembah pada Baal. Ya. Nabi Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit. Karena apa? Karena waktu itu dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Dikejar-kejar, ya ingin dibunuh tentunya, ya. Dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan padanya. Nah, di situasi seperti itu, Allah Tuhan menolong Elia dan Elia diselamatkan oleh Tuhan. Elia diminta pergi dan tinggal di Sarfat. Dan Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan makan pada Elia, sehingga Elia dirawat oleh Tuhan. Dan Nabi Elia mengatakan bahwa kerajaan Israel tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Karena apa? Karena kesalahan Raja Ahab. Kesalahan Raja Ahab yang tidak menyembah Tuhan, yang imannya tidak mengarah lagi kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, Nabi Elia ini bisa seperti itu karena ia terpengaruh oleh istrinya yang bernama Isabel. Istrinya ini penganut Baal. Istrinya ini menyembah Baal. Nah, dengan berbagai macam pembuktian iman, akhirnya secara lebih singkat, Elia memenangkan pertarungan iman, di mana antara Raja Ahab dan Elia mempersembahkan kurban. Dan ketika kurban itu nanti terbakar oleh nyala api dari langit, itulah iman yang sebenarnya. Ahab menyembah Baal, dan yang satunya Elia menyembah Tuhan. 2 persembahan diletakkan di meja yang berbeda, di meja masing-masingnya. Lalu Allah lebih memilih persembahan dan membakar persembahan Elia, sehingga Tuhan atau Elia sebagai pemenang bahwa iman yang sebenarnya itu adalah iman kepada Tuhan. Nah, setelah itu hanya tinggal 7.000 orang saja yang tidak ikut
melakukan pemujaan dan tetap setia kepada Elia. Ketika 7.000 orang ini tetap setia pada Elia, berarti ia tetap setia kepada Tuhan. Dan itulah nanti yang akan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu sekilas tentang Nabi Elia. Pak Erik menceritakan juga tentang Amos. Tentang Amos. Amos merupakan lanjutan dari pembahasan mengenai karya keselamatan Allah mengenai para nabi. Seperti Nabi Elia dan Yesaya, Nabi Amos ini diutus Allah dengan tugas memperingatkan bangsa Israel tentang ketidakadilan. Jadi waktu itu bangsa Israel mengalami suatu ketidakadilan. Sehingga Amos disuruh Allah untuk coba tegakkan suatu keadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Amos ini sungguh-sungguh memperjuangkan dan membela keadilan. Keadilan diperjuangkan Amos ini berdasarkan suatu perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang terungkap dalam tatanan moral bangsa. Dan pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel ini mengalami ketidakadilan. Dan setelah adanya Nabi Amos, bangsa Israel mulai mengalami keadilan dengan penuh perjuangan. Ya. Nah, pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan yang tampak pada gejala satu. Para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. 2. Rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. 3. Perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dialih untuk memungut upeti dari rakyat. Jadi perayaan keagamaan meriah ketika ini seolah-olah merayakan keagungan Tuhan, memberikan persembahan. Tetapi upeti-upeti yang dalam tanda kutip persembahan itu diambil oleh pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin. Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel, khususnya para pemimpin, bahwa satu-satunya jalan untuk terbebas dari hukuman Allah adalah bertobat. Bangsa Israel, khususnya para pengusaha ini harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Nah, supaya apa? Supaya kekudusan, kebaikan Allah tercurah di dalam dirinya. Sehingga ada kutipan yang bagus, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi kita, mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, memang ada 4 nabi yang tadi sudah saya singgung, tapi mungkin cukup 2 dulu supaya anak-anak juga mengingat yang kemarin, meresapi. Minggu depan Pak Erik akan memberikan 2 lagi, nah, sehingga kita lebih memahami tentang kisah nabi-nabi di mana Tuhan Allah atau karya keselamatan Allah ini hadir di dalam diri kita melalui para nabi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.